Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban a'izza'i thalabah aynama kuntum fi halaqatit ta'allum al-lughah al-arabiyyah lis-shaffi tsamin al-madrasah al-mutawassithah al-islamiyah. Selamat bergabung lagi, berjumpa lagi dengan pembelajaran bahasa Arab di kelas 8 Madrasah Tsanawiyah. Fi hadhihi al-fursah an-nafisah sanata'allamu 'anil jumlah al-fi'liyah. Kali ini kita akan belajar tentang jumlah al-fi'liyah, jumlah fi'liyah. Ma hiya jumlah al-fi'liyah? Apa itu jumlah fi'liyah? Hiya jumlatun tatarakabu min fi'lin wa fa'in. Jumlah yang ini itu adalah jumlah yang terdiri atau kalimat yang terdiri dari fi'lun dan fa'il. Jadi unsurnya ada dua, fi'lun kemudian fa'il. Jadi fi'il kemudian fa'il. Apa itu fi'lun? Ya, kalimat yang terdiri dari fi'il dan fa'il. Fi'il adalah aktivitasnya. Ya, aktivitas, kemudian sedangkan fa'il adalah pelakunya. Ya, itu. Ya, fi'il itu aktivitas, sementara fa'il adalah pelakunya. Ya, fi'lun, apa itu fi'lun? Kullu lafdhin yadullu ala husuli 'amalin fi zamanin khasin. Jadi fi'il adalah setiap lafaz atau setiap kata yadullu yang menunjukkan husuli 'amalin fi zamanin khasin, yang menunjukkan terjadinya suatu aktivitas di waktu tertentu. Ya, setiap kata yang digunakan untuk menunjukkan terjadinya suatu aktivitas di waktu tertentu. Ya, yang dipakai kali ini adalah fi'lun mudhari'un. Jadi yang kita pakai dalam bahasan ini adalah fi'il mudhari'. Fi'il atau kata yang menunjukkan suatu aktivitas yang terjadi sekarang ataupun nanti. Jadi aktivitasnya terjadi sekarang atau nanti. Kemudian fa'ilun. Apa itu fa'ilun? Fa'ilun adalah ismun marfu'un. Seperti halnya jumlah ismiyah, fa'il adalah ismun marfu'un. Ismun, masih ingat ya? Kata yang digunakan untuk memberi nama manusia, hewan, binatang, atau benda yang lain yang marfu'un. Yang minimal harokat huruf akhirnya adalah dhammah. Ya, ini ismun marfu'un. Yadulul ladzi fa'ala fi'la, yang menunjukkan bahwa fa'il kata ini yang mengerjakan aktivitas ataupun pelakunya. Jadi fa'il adalah pelaku dari aktivitas atau pelaku dari kata kerja itu. Lebih jelasnya kita simak atau kita pelajari, kita diskusikan yang hal-hal yang detail berikutnya ini. Al-amthilah, jadi contohnya seperti apa? Jumlah fi'liyah, jumlah yang terdiri atau kalimat yang terdiri dari fi'lun, kemudian fa'ilun. Fi'il dulu disusul fa'ilnya, kemudian. Ya, ini jika orang ketiga dulu, orang yang dibicarakan. Contohnya seperti apa? Yasma'ul muslimu al-adhan. Yasma'u itu harf fi'lun mudhari'un. Seperti dalam jumlah ismiyah, kita masih menggunakan harful mudhara'ah yaitu ya. Kenapa ya? Disesuaikan dengan fa'ilnya. Yang mendengar siapa? Yasma'u maknanya mendengar. Yang mendengar, yang melakukan aktivitas mendengar adalah al-muslimu. Maka al-muslimu ini adalah pelaku dari aktivitas yasma'u. Al-muslimu adalah fa'ilun. Fa'ilun, dia ismun, kemudian marfu'un. Al-muslimu. Ya dulu ladzi fa'ala fi'la. Al-muslimu ini yang melakukan aktivitas, maka al-muslimu dinamakan fa'ilun. Ada fi'lun yasma'u, mesti ada fa'ilun pelakunya. Ya. Al-muslimu yasma'ul muslimu al-adhan. Seorang muslim itu mendengarkan adzan. Jadi muslim mendengarkan adzan, itu terjemahnya. Tetapi dalam bahasa Arab aktivitasnya didahulukan, fi'ilnya didahulukan, yasma'ul muslimu. Contoh berikutnya. Ini al-muslimu huwa, maka memakai ya. Orang ketiga tapi laki-laki memakai ya. Berikutnya yasma'ul waladu wa abuhu al-adhan. Yasma'u masih orang ketiga. Ini al-waladu wa abuhu, bukan ya al-walad, bukan wahai anak laki-laki, bukan, tetapi ini al-waladu tanpa harfun nida, tanpa huruf untuk memanggil, maka al-waladu wa abuhu ini orang ketiga.
kita memakai ya, yasma'u. Al-waladu wa abuhu. Yang melakukan aktivitas yasma'u ini adalah dua orang. Al-waladu, anak laki-laki, wa abuhu, wa dan abuhu, ayahnya. Anak laki-laki dan ayahnya mendengar adzan. Coba perhatikan, ini ismun dhamir atau kata gantinya adalah huma. Kata ganti dari fa'ilnya al-waladu wa abuhu adalah huma. Perhatikan sekarang, al-muslimu ini fa'ilnya satu orang, kemudian al-waladu wa abuhu fa'ilnya dua orang. Fi'lunnya sama. Yasma'u al-muslimu, yasma'u al-waladu. Inilah jumlah fi'liyah. Kalimat fi'liyah itu karakteristiknya atau ciri khasnya adalah berapapun jumlah fa'ilnya, berapapun jumlah yang melakukan aktivitas itu, yang diperhatikan adalah dia pihak keberapa, dan laki-laki atau perempuan. Kalau pihaknya pihak ketiga, al-muslimu al-waladu, maka memakai ya. Ini huwa dan huma memakai ya. Berapapun jumlahnya, yang diperhatikan adalah pihak keberapa dan laki-laki atau perempuan. Perhatikan lagi di contoh berikutnya. Yasma'u juga, ya. Tetapi fa'ilnya al-muslimuna. Orang muslim banyak, jamak. Nah, tidak terpengaruh mau satu fa'ilnya, mau dua ataupun banyak. Tetapi dia orang ketiga, kata gantinya adalah hum, maka dia tetap memakai ya. Ya. Berbeda kalau itu jumlah ismiyah. Ya. Jumlah orangnya diperhatikan. Kalau ini jumlah fi'liyah tidak. Fi'il dulu baru fa'il. Fi'ilnya adalah orang ketiga. Yasma'u, yasma'u. Fa'ilnya al-muslimu, al-waladu wa abuhu, al-muslimuna. Jumlahnya tidak sama, tetap dia hanya memandang orang keberapakah dia atau pihak keberapa. Kalau pihak ketiga laki-laki memakai ya. Lebih jelasnya di contoh berikutnya. Al-amtilah taliha. Ya. Pihak ketiga tapi putri. Al-muslimatu. Tasma'ul muslimatu al-adhan. Al-muslimatu, orang ketiga putri. Maka dia memakai ta. Fi'il mudhari'nya memakai harful mudhara'ah ta. Tasma'u al-muslimatu. Seorang muslimah perempuan itu mendengarkan adzan. Coba lihat contoh berikutnya. Ini al-muslimatu, kata gantinya atau dhamir. Ismun dhamir ini adalah hiya. Contoh berikutnya, al-mithal yalihi. Tasma'u Fatimah wa Laila al-adzan. Fatimah wa Laila adalah pelaku yang melakukan aktivitas tasma'u. Putri, dua orang ketiga. Maka harful mudhari' yang dipakai masih tak, sama. Tasma'u, tasma'u. Tasma'ul muslimatu dengan tasma'u Fatimah wa Laila. Perempuan, walaupun jumlahnya dua, tetap tasma'u saja. Fatimah wa Laila, ismun dhamir, adalah huma, dua orang perempuan memakai ta. Ya. Contoh berikutnya, tasma'u masih ya. Al-muslimatu. Al-muslimat ini jamak dari muslimatu. Al-muslimatu jamaknya adalah al-muslimat. Ini putri dan jamak. Kata ganti atau dhamir, ismun dhamirnya adalah hunna. Ya, jumlahnya banyak. Walaupun jumlahnya banyak, fi'ilnya tetap hanya memakai tak saja, tanpa ada tambahan. Tidak ada alif nun, tidak ada nun. Ya, ini orang ketiga. Berbeda dengan orang berikutnya adalah orang kedua putra, pihak kedua, pihak yang diajak bicara. Contohnya, ya Ahmad, hal anta tasma'u al-adzan? Anta tasma'u, ini jumlah apa? Iya, jumlah ismiyah. Ini ada ismun dhamir di awal kalimat, ismun marfu'un fi awal jumlah, dia adalah jumlah ismiyah mubtada. Anta mubtada, tasma'u khobarnya. Karena ya Ahmad itu orang keduanya putra, maka anta. Untuk membuatnya menjadi jumlah fi'liyah, maka yang kita lakukan adalah menghilangkan mubtada'nya ini, menghilangkan anta.
Jadi, ya Ahmad, hal tasma'ul adhan? Jadi boleh seperti ini, fi'ilnya dulu. Tasma'u, anta tasma'u. Yang dipakai adalah tasma'unya saja. Ya, tasma'u fi'il mudhari'. Ya. Manakah fa'ilnya? Fa'ilnya bersembunyi atau sembunyi di huruf ta ini, pertanda bahwa fa'ilnya adalah anta. Ya Ahmad, hal tasma'ul adhan? Ini adalah jumlah ismiyah. Tasma'u fi'lun mudhari', fa'ilnya adalah anta fi harfi ta ini, ya. Contoh berikutnya, ya Ahmad wa Hasan, wahai Ahmad wa Hasan, hal antuma tasma'ani al-adhan? Apakah Anda berdua mendengarkan adhan? Ini jumlah ismiyah, antuma ismun dhamir. Di awal kalimat dia adalah mubtada, kemudian tasma'ani al-adhan. Untuk membuatnya jadi jumlah fi'liyah, antumanya dihilangkan. Nah, tinggal hal tasma'anil adhan? Ya Ahmad wa Hasan, hal tasma'anil adhan? Apakah Anda berdua? Hal tasma'ani. Ini untuk orang kedua, ya. Untuk orang ketiga, orang kedua tetapi jumlahnya 3, jumlahnya jamak. Ya Ahmad wa Hasan wa Yusuf. Bagaimana selanjutnya? Hal antum tasma'unal adhan? Apakah kalian semua mendengarkan adzan? Ini jumlah ismiyah. Kalau dirubah menjadi jumlah fi'liyah, antumnya hilang menjadi hal tasma'unal adzan. Jadi inilah jumlah fi'liyah yang fa'ilnya adalah orang kedua putra. Kalau anta hal tasma'u saja, kemudian antuma hal tasma'ani, jadi ismun dhamirnya dihilangkan dari kalimat hal tasma'ani. Untuk antum jadi hal tasma'una Qur'an. Jadi bentuknya langsung untuk antum tambahnya ada alif, wawu dan nun. Untuk antuma alif dan nun, tapi semuanya memakai ta tanpa menggunakan dhamir, ya, tanpa anta, tanpa antuma atau tanpa antum. Bagaimana? Ya. Contoh selanjutnya untuk orang kedua putri, ya. Ya Maryam, hal anti tasma'ina al-adhan? Wahai Maryam, apakah Anda mendengarkan adzan? Anti tasma'ina, anti ismun dhamir, ismun di awal kalimat, maka dia menjadi mubtada. Anti tasma'ina al-adhan, ini adalah jumlah ismiyah. Bagaimana cara merubahnya menjadi jumlah fi'liyah? Nah, tinggal hilangkan antinya. Ya Maryam, hal tasma'ina al-adhan? Hakadha. Ini ya, kalimat atau jumlah fi'liyahnya seperti ini. Contoh selanjutnya, ya Maryam wa Hindun. Yang diajak bicara adalah Maryam dan Hindun, maka orang kedua putri 2 orang. Hal antumah tasma'anil adhan? Antumah tasma'anil adhan, ini jumlah, iya sahih, jumlah ismiyah karena ada ismun dhamir di awal. Ini adalah mubtada'nya. Kita harus merubahnya menjadi jumlah fi'liyah dengan menghilangkan mubtada'nya. Hal tasma'anil adhan? Ini tasma'anil adhan itu jumlah fi'liyah, ya. Tasma'ani fi'lunnya, fa'ilnya adalah antuma. Dilihat dari bentuk fi'ilnya. Ta, kemudian ada tambahan alif dan nun. Contoh berikutnya, ya Maryam wa Hindun wa Husna. Ya, orang keduanya yang jumlahnya 3, ya Maryam wa Hindun wa Husna. Wahai Maryam wa Hindun wa Husna. Hal, bagaimana? Hal antunna tasma'na? Antunnya ismun dhamir. Ismun di awal kalimat dia menjadi mubtada, maka ini namanya jumlah ismiyah. Hal antunna tasma'na. Tinggal kita rubah menjadi jumlah fi'liyah dengan menghilangkan mubtada'nya. Hal tasma'na al-adhan? Ya Maryam wa Hindun wa Husna, hal tasma'na al-adhan? Tinggal menghilangkan ismun dhamir sebagai mubtada'nya. Ya, amtilah berikutnya adalah untuk orang pertama. Masih ingat orang pertamanya siapa? Ana, ya. Ana, kalau ana asma'ul al-adhan, ana ismun dhamir, ana menjadi mubtada.
mubtada ana, maka khabarnya adalah asma'u, menyesuaikan memakai hamzah di sini ya. Untuk membuatnya menjadi fi'liyah, hilangkan saja ismun dhamir atau hilangkan saja mubtada'nya menjadi asma'ul adzan. Asma'u fi'lun mudhari'un ya, kemudian fa'ilnya ana fi harfi muqaddarun fi harfil alif. Jadi dikira-kirakan di huruf alif ini, maka fa'ilnya adalah ana. Fa'ilnya sembunyi di huruf alif. Berikutnya ya, nahnu nasma'ul adzan. Nahnu ismun dhamir, kata ganti, maka nahnu nasma'ul adzan ini jumlah ismiyah ya. Nahnu sebagai ismun dhamir, dia mubtada, khabarnya adalah nasma'u. Ya, untuk merubahnya menjadi jumlah ismiyah fi'liyah, maka tinggal mubtada'nya dihilangkan atau ismun dhamirnya dihilangkan menjadi nasma'ul adzan. Nasma'u fi'lun. Tadi jumlah fi'liyah itu harus ada fi'lun kemudian fa'ilnya. Ini fi'lunnya sudah ada nasma'u, maka fa'ilunnya adalah nahnu. Sembunyi di huruf nun, muqaddarun fi harfi nun ya. Dikira-kirakan di huruf nun ini, maka fa'ilnya adalah nahnu. Hakadha ta'allumuna al-yawm, hari inilah belajar kita hari ini dengan jumlah al-fi'liyah, jumlah yang terdiri dari fi'lun kemudian fa'ilun. Baik, hakadha ma uqiya hadha yawm. نلتقي في الفرصة الأخرى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.